Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lihat Biasati. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengauditan bab 13 yang berjudul Pemeriksaan biaya dibayar di muka, prepaid expenses, dan pajak dibayar di muka, prepaid taxes. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian apa itu biaya dibayar di muka dan apa itu pajak dibayar di muka. Yang pertama ada biaya dibayar di muka, dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk PPN. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Kemudian di sini ada tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Dan yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan di sini ada dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Ada 2 prosedur pemeriksaan. Yang pertama adalah compliance test, di mana pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka, lalu lakukan tes transaksi. Compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, substantif test. Di sini substantif test terdiri dari sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, dan biaya advertensi dibayar di muka. Dan yang terakhir adalah pajak dibayar di muka. Di sini sudah tertera contoh kertas kerja untuk compliance test. Tentang substantif test, yang pertama ada prosedur pemeriksaan sewa dibayar di muka. Yang pertama-tama apa sih pembayaran sewa itu? Pembayaran sewa itu merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Prosedurnya yang pertama adalah minta rincian, schedule, pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek. Yang ketiga, cocokkan saldo neraca dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal kertas kerja pelaporan tahun lalu, lakukan vouching, dan lakukan tie-up-tie-in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang terakhir, buat audit adjustment jika diperlukan. Ini sudah tertera contoh kertas kerja untuk sewa dibayar di muka. Yang kedua ada premi asuransi dibayar di muka. Prosedurnya, yang pertama tetap minta rincian, schedule, pertanggal, neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan. Yang ketiga, cocokkan saldo neraca dengan saldo buku besar. Yang keempat, lakukan vouching. Yang kelima, tie-up yang dibebankan sebagai asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang keenam, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak. Yang ketujuh, perhatikan apakah dalam polis asuransi terdapat salah satu pasal yang menyebutkan terjadi klaim.
terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank atau yang biasa disebut bankers clause. Dan yang terakhir, buat audit adjustment jika diperlukan. Di sini sudah tertera contoh kertas kerja untuk premi asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, ada prosedur pemeriksaan biaya advertensi dibayar di muka. Yang pertama, tetap minta rincian, schedule tentang neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir ke buku besar dan saldo awal ke pemeriksaan tahun lalu. Periksa bukti pembayaran, surat perjanjian, dan bukti pembelian. Periksa kebenaran pembebanan ke biaya dan lakukan stok opnam pada souvenir pada akhir tahun. Dan yang terakhir ada pemeriksaan pajak dibayar di muka. Yang pertama, tetap meminta rincian pertanggal neraca. Kedua, cek footing dan cocokkan dengan buku besar. Ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPH, PPh, badan. Dan yang terakhir, untuk PPN tambahan, bandingkan angka di rincian dengan SPT masa atau SPM. Di sini sudah tertera contoh pemeriksaan pajak dibayar di muka. Oke, saya rasa cukup sekian atas presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf atas segala kekurangan ketik, lisan, atau cara menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.